Pemirsa setia Fibis News, selamat bertemu kembali dalam program Fibis Dialog and Opinion kali ini. Saya Alfred Pakasi, hadir kali ini bersama dengan tamu kita, narasumber pada hari ini, yakni sebagai Dewan Pengurus Pusat dari Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia atau REIL. Hadir bersama dengan kita Bapak Insinyur Yohanes Tulung yang merupakan adalah Ketua Kompartemen Lingkungan Hidup. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat datang dalam program Fibis Dialog and Opinion. Terima kasih. Selamat siang. Nah, dengan kehadiran Bapak Gubernur DKI Pak Jokowi, kira-kira nih harapan apa nih yang muncul gitu dari REI terhadap khususnya untuk real estate di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek? Ya, di dalam sambutan Bapak Setio Maharso, Ketua Umum REI, beliau menyampaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh para anggota REI, baik di DKI maupun di kota, kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. Ya. Khususnya menyangkut mengenai perizinan serta perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang tidak kondusif. Dan ini yang sudah kita hadapi dan membuktikan bahwa banyak hal yang harus dilakukan. Jadi kalau kita tadi saya sampaikan pada tahun 2003 itu dicanangkan pembangunan 1 juta rumah sederhana. Ibu Megawati sebagai presiden waktu itu mencanangkannya dan ternyata itu akhirnya gagal dicapai di dalam periode kepemimpinan beliau. Kenapa itu sampai terjadi? Ternyata itu terjadi karena begitu banyaknya aturan-aturan yang muncul kemudian yang tidak menunjang. Yeah. Pembangunan rumah sejahtera bagi masyarakat ini tentu ada batasan-batasan. Harga misalnya dibatasi, harga jual itu dibatasi. Jadi pengembang tidak bisa seenaknya menetapkan harga sesuai berapa besarnya biaya yang dia keluarkan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Tetapi harga itu dipatok oleh pemerintah. Nah, seringkali terjadi aturan-aturan yang muncul kemudian ternyata tidak kondusif. Ya. Contohnya yang terjadi belum lama ini adalah adanya pembatasan luasan rumah yang bisa dibangun untuk MBR, untuk mendapatkan subsidi. Yaitu batasan, dan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 22 itu menetapkan rumah paling kecil adalah tipe 36. Sebelumnya tipe 22 kebanyakan yang dipakai untuk membangun rumah sederhana tapak tersebut dengan harga jual yang sudah dipatok oleh pemerintah mulai dari 88 juta sampai 95 juta saat ini ya, sebelumnya lebih rendah lagi. Nah, dengan adanya pembatasan tersebut tadi, maka otomatis yang bisa dijual dengan subsidi dari pemerintah adalah rumah yang harganya 36, harganya sesuai dengan tipe 36 yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebelumnya kita umumnya membangun tipe 22, tanah 60 dengan harga jual sesuai yang ditentukan. Itu saja sudah cukup berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memenuhi uang mukanya, kemudian cicilannya dan sebagainya. Sekarang dibangun harus minimum 36, mau tidak mau harganya akan naik. Sehingga akhirnya makin tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, belum cukup sampai di situ. Muncul lagi beberapa aturan lain. Misalnya uang muka minimum 30%. Ketika uang muka minimum masih 10% saja, ini, Pak, ini aturan-aturan baru ya. Tapi sebelumnya juga ada beberapa aturan yang tidak kondusif. Ya. Dengan uang muka 10% saja, banyak sekali masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu membayarnya. Begitu naik 30%, ya semakin tidak mampu lagi gitu. Kemudian aturan mengenai perpajakan. Ya. Pada dasarnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang membeli rumah sesuai rumah subsidi tersebut itu dibebaskan dari PPN. Yeah. Tetapi aturan baru menetapkan keharusan mereka melampirkan NPWP dan SPT ketika membeli. Tentu rasanya janggal kalau kita mengharapkan masyarakat berpenghasilan rendah yang penghasilannya memang tidak pernah kena pajak karena di bawah batas kena pajak, yang kebanyakan memang tidak punya NPWP, kemudian harus membuat NPWP dan melampirkan SPT. Di situ hambatan berikutnya, sehingga banyak sekali masyarakat yang tadinya sudah memenuhi syarat untuk membeli rumah sederhana tapak ini akhirnya juga
jadinya tidak bisa karena itu aturan yang harus dipenuhi kalau mau rumah bersubsidi karena bank akan menolak memproses lebih lanjut kalau kelengkapan data ini tidak ada. Nah, beberapa aturan lainnya sebelumnya juga seperti membatasi kemungkinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini untuk bisa mendapatkan rumah. Ya. Salah satu diantaranya adalah aturan perbankan menetapkan mereka yang bisa mendapatkan kredit KPR tentu harus punya pekerjaan tetap, jadi masyarakat formal. Ya, sementara masyarakat berpenghasilan rendah ini banyak sekali yang informal gitu. Mereka buruh, mereka pedagang, mereka tukang beca, tukang sayur dan sebagainya yang pasti tidak punya penghasilan tetap, tidak punya struk gaji. Sedangkan aturan perbankan menetapkan hanya masyarakat seperti yang masyarakat formal tadi punya pekerjaan tetap, ada surat pengangkatan pegawai, ada slip gaji, itu yang bisa dapat KPR. Nah ini hambatan-hambatan berikut yang muncul sehingga banyak sekali masyarakat berpenghasilan rendah akhirnya tidak bisa mendapatkan rumah yang mereka butuhkan sehingga target itu pun tidak pernah bisa dicapai. Sebenarnya untuk perbankan juga masih bisa Pak untuk membiayai yang bukan pendapatan tetap, tapi diarahkan untuk para pengusaha begitu. Pengusaha itu artinya memang memiliki bisnis dan bisnisnya adalah bisnis yang sudah stabil. Nah ini akhirnya menjadi satu kendala lagi tersendiri karenanya. Ada presiden ya, ada presiden yang membuktikan bahwa kalau pemerintah daerah, kota atau kabupaten menunjang itu bisa terjadi. Kebetulan saya 3 tahun yang lalu itu berada di Palembang, 2 tahun yang lalu, tahun 2010 berada di Palembang. Dan pada saat itu berlangsung penandatanganan akad kredit sekaligus penyerahan serah terima rumah kepada para pembeli rumah di itu Kelurahan 34 Ulu, Kota Palembang. Itu langsung wali kota, Pak Edi yang menyerahkan dan beliau yang kemudian memberikan jaminan. Oh, ada jaminannya. Ada jaminan. Jaminan kepada Bank Sumsel yang memberikan KPR-nya sehingga akhirnya oleh Bank Sumsel masyarakat ini bisa mendapatkan KPR. Tentu jaminannya tidak begitu saja beliau berikan. Ada tim lagi yang bertugas untuk memantau masyarakat, untuk mengguide, membimbing masyarakat sehingga masyarakat ini mempunyai kemampuan dan mereka tidak ditagih bulanan tetapi harian. Oh, iya. Dengan adanya pantauan seperti ini dalam 1 tahun setelah kegiatan itu dipantau lagi sama sekali tidak ada NPL tuh. Tidak ada kredit. Semuanya lancar. Semua lancar kreditnya lancar. Ya. Jadi sebetulnya kalau pemerintah daerah setempat mau maka itu bisa. Presidennya sudah ada gitu. Sebenarnya kalau terobosan kerjasama yang bersifat sinergis ini dapat dilakukan gitu ya dan didukung oleh Pemda gitu dan kemudian juga perbankan harusnya ada jalan ya. Nah ini rupanya nampaknya fungsi dan kemudian peranan daripada Ray untuk mempromosikan atau membantu menelurkan akan ide-ide terobosan seperti ini. Terakhir mungkin Pak Johannes, kira-kira memasuki tahun 2013 ini, bagaimana pandangan Bapak sendiri melihat prospek akan industri real estate atau properti di Indonesia kira-kira? Kami melihat bahwa kita sekarang sebetulnya masih di dalam siklus yang menuju ke puncak atau berada di puncak. Properti itu memang siklus ya, bisnisnya siklus. Pada saat dia turun, ya kondisinya akan memburuk dan itu biasanya terjadi ada kenaikan bunga yang tinggi dan sebagainya. Tetapi saat ini kita masih sedang menanjak dan masih mungkin menanjak lebih tinggi lagi asal iklimnya diciptakan tetap kondusif baik dari pemerintah, dari para pengembang sendiri maupun masyarakat menunjang, maka mestinya 2013 ini kita masih akan berada di puncak. Nah setelah itu memang akan ada kecenderungan untuk turun, terutama dikaitkan dengan kita akan menghadapi pemilu. Dan biasanya pada waktu pemilu itu orang sedikit ngerem gitu, sedikit membatasi, maka kemudian juga terjadi penurunan gitu. Jadi saya melihat bahwa 2014 itu disitulah akan terjadi sedikit penurunan.
Tetapi kalau kita bisa menjaga kondisi seperti saat ini, maka mestinya 2013 justru akan tetap baik seperti sekarang, bahkan mungkin lebih baik lagi dari sekarang. Begitu ya. Oke, jadi kelihatan untuk para pemirsa yang masih punya minat dalam bisnis maupun investasi di seputar real estate ataupun properti, masih tahun 2013 masih punya prospek yang cukup cerah kiranya. Terima kasih banyak Pak Johannes Tulung. Demikian pemirsa Fibis News, program Fibis Dialog dan Opinion kali ini. Saya di sini Alfred Pakasi menyampaikan salam Fibis.